Salam hangat kepada teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Di mana dalam putusan ini memberikan putusan yang sangat kontroversial, yaitu putusan terhadap gugatan Partai Prima, di mana Partai Prima ini tidak lolos sebagai partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini membuat banyak reaksi kepada masyarakat Indonesia, terutama para politisi ya dan pengamat hukum juga. Memang putusan Pengadilan Negeri ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana bisa Pengadilan Negeri ya, peradilan umum ya, memutus sengketa pemilu ataupun memutus ya, putusan yang menunda pemilu. Apabila memang Pengadilan Negeri ini ya, putusannya ini dilaksanakan, maka akan berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Bahkan banyak nanti partai-partai peserta pemilu nantinya setelah adanya pemilu akan menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena apa? Sudah terjadi putusan yang mengada-ada seperti ini. Ranahnya penundaan pemilu, ya, ranahnya pemilu ada, ya, di Mahkamah Konstitusi, ya, apalagi di bidang administrasi itu ada ranahnya peradilan, ya, tata usaha negara, bukan peradilan umum seperti Pengadilan Negeri ini. Ini sangat aneh. Saya rasa majelis hakim ini sungguh ngawur. Mahkamah Konstitusi saja sudah menolak gugatan ya, di mana di Mahkamah Konstitusi telah diajukan ya kepada Mahkamah Konstitusi untuk ya perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi Mahkamah Konstitusi menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sudah Mahkamah Konstitusi ya, lembaga peradilan tinggilah di Indonesia yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bagaimana dengan Pengadilan Negeri memberikan putusan penundaan pemilu sampai tahun 2025? Ini kan sungguh aneh. Dasar daripada pemilu itu undang-undang dasar. Undang-undang dasar sendiri sudah mengamanatkan bahwasanya pemilu itu 5 tahun sekali. Apabila memang dilakukan penundaan pemilu di tahun 2025, maka undang-undang dasar harus sewajibnya direvisi, bukan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Apabila memang nantinya pemilu di tahun 2024 ini ditunda pada tahun 2025, maka banyaklah protes-protes masyarakat ya. Ini ulah daripada hakim yang sembrono yang memeriksa perkara yang seharusnya tidak layak diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bisa saja diperiksa, tetapi permintaan daripada penggugat apa? Penundaan pemilu ini bukan permintaan dari Partai Prima. Seperti yang diminta Partai Prima sendiri melalui konferensi persnya ya. Partai Prima membilang, ketua umumnya, bahwasanya Partai Prima tidak meminta penundaan pemilu. Tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima melakukan penundaan pemilu. Ini sangat aneh. Saya meminta kepada Komisi Yudisial ya untuk memeriksa ketiga hakim ini karena telah membuat putusan yang aneh dan kontroversial. Ya, Komisi Yudisial harus menjaga marwah peradilan. Diperiksa hakim-hakim ini. Bagaimana bisa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang tidak masuk akal seperti ini, melebihi dari wewenang Undang-Undang Dasar putusannya. Undang-Undang Dasar sendiri mengamanatkan pemilu dilakukan dalam 5 tahun sekali. Undang-Undang Dasar loh. Ini putusan hakim. Ini kan sungguh aneh. Ya, dikabarkan memang Komisi Pemilihan Umum akan melakukan banding.
Saya meminta kepada hakim banding nanti ya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menolak ya, ataupun putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini tidak bisa diterima lagi, bahwasanya pemilu itu 5 tahun sekali, bukan dilakukan penundaan. Apabila memang akan dilakukan penundaan, maka harus direvisi Undang-Undang Dasar ya, sehingga adanya masa perpanjangan jabatan presiden. Apabila memang pemilu di tahun 2024 tidak dilaksanakan ataupun ditunda di tahun 2025, maka banyaklah yang protes, banyaklah ya, politik di Indonesia ini akan kacau balau dibuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Sehingga memang putusan ini tidak wajar. Semua pihak yang terlibat harus cobalah diperiksa, terutama hakimnya ya, yang memberikan putusan ya. Komisi Yudisial memeriksa dulu hakimnya ini, bagaimana bisa dia memberikan putusan yang melebihi daripada wewenang dia selaku pemeriksa. Memang putusan hakim harus kita hormati, tetapi apabila kontroversial seperti ini yang membuat ya banyak masyarakat berpikiran negatif terhadap putusan ini, maka selayaknya Komisi Yudisial harus memeriksa hakimnya untuk menjaga harkat dan marwah peradilan itu sendiri. Itulah gunanya Komisi Yudisial. Periksa hakim ini, apakah melenceng daripada yang ditentukan ya, atau bagaimana ya. Sekian, terima kasih.